Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita laksanakan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa dan mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa Indonesia nikmat yang sangat besar. Anugerah besar itu salah satu di antaranya adalah dijadikannya Indonesia penuh dengan keanekaragaman, baik suku, agama, ras, budaya, dan berbagai macam keanekaragaman yang lainnya. Dan alhamdulillah Allah menciptakan keanekaragaman di Indonesia ini dalam sebuah kebinekaan tunggal ika. Tentunya kita wajib mensyukuri apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara menjadikan keanekaragaman dan perbedaan tadi menjadi rahmah. Bukankah kita tahu hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan dalam umatku, kata Nabi, adalah sebuah rahmah dari Allah. Maka bagaimana kita menjadikan anugerah Allah, keragaman yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Salah satu caranya adalah kita menjaga kedamaian, kerukunan di Indonesia ini. Supaya terjadi kedamaian, kerukunan dalam berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita, tentunya dibutuhkan sikap yang toleran atau sikap moderat, di mana istilah itu lebih kita kenal dengan moderasi dalam beragama. Apa sih moderasi dalam beragama atau moderasi beragama? Moderat itu berasal dari bahasa Inggris moderation, yang berarti adalah pilihan, yang berarti keseimbangan, tengah-tengah. Atau kalau kita merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ila akhirih. Yang kurang lebih artinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu ada yang menyebutkan sebagai umat yang adil atau umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kalau merujuk dalil nakli dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ini, kita bisa mendefinisikan bahwa Islam sebagai ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah, umat yang pilihan, umat yang adil. Sebagian mufasir ada yang menyebutkan ummatan wasatan itu wasatiyah, wasat itu adil. Ada yang menyebutkan pilihan, dan ada pula yang menafsirkan sebagai tengah-tengah. Ini menunjukkan bahwa sikap wasatiyah atau tengah-tengah, atau dalam bahasa yang sering kita kenal dengan istilah moderasi beragama, sikap yang moderat, ini adalah sikap di mana terjadi keseimbangan dalam memahami ajaran-ajaran agama kita. Jadi moderasi beragama bukan memoderasi agamanya, tetapi moderasi beragama memoderasi cara pandang kita terhadap agama. Karena agama itu sendiri sudah moderat, agama itu sudah sempurna. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah cara pandang terhadap ajaran-ajaran agama kita. Cara pandang terhadap ajaran agama ini yang seringkali menimbulkan perbedaan-perbedaan, sehingga memunculkan sikap-sikap yang seringkali berlebihan dalam memahami ajaran agama. Nah, memoderasi beragama artinya menyeimbangkan cara pandang ajaran agama kita agar menjadi toleran atau moderat, seimbang, di mana ajaran-ajaran agama kita berasal dari sumber ilahiyah, teks-teks dalam kitab suci yang dibawakan oleh utusan-utusan Allah. Nah, dalam memahami ajaran ini kita harus seimbang. Bagaimana memahami teks harus disesuaikan dengan konteksnya, dan bagaimana memahami konteks itu harus sesuai dengan tekstualnya. Ketika sebuah kelompok terlalu memfokuskan pada teksnya, kurang memahami tentang konteksnya, ini bisa menyebabkan sebuah ekstremisme. Sebaliknya, ketika terlalu fokus pada konteks, akhirnya berlebihan, bisa juga menjadikan keluar dari teksnya. Ini juga nanti menjadi sebuah hal yang ekstrim lagi. Nah, kita harus berada di tengah-tengah atau bersifat moderat. Jadi teks harus sesuai dengan konteks, dan konteks juga harus menyesuaikan dengan teks. Jadi bisa juga diartikan bahwa moderasi beragama harus ada keseimbangan antara hablum minallah dan juga hablum minan nas. Kemudian di sisi lain ada sebagian mufasir atau ulama yang menyebutkan bahwa
wasatiyah itu adil, atau wasit seperti wasit. Wasit itu kan harus berada di tengah, bersikap adil, tidak memihak salah satu. Tetapi adilnya wasit ini bukan berarti bahwa diam. Wasit ini harus berpihak adil kepada setiap golongan, tetapi juga merangkul mereka yang ketika mereka mengambil hak-hak pihak satunya lagi, supaya dirangkul kembali untuk bisa berbuat adil dengan yang lain. Jadi ketika dalam sebuah pertandingan sepak bola misalkan, wasit itu berdiri di tengah-tengah, dia harus bersifat adil, tidak memihak salah satu tim. Tetapi ketika salah satu tim berbuat kecurangan, maka dia juga harus bersikap, mengambil sikap yang tegas, mengambil sikap untuk mengembalikan ketidakadilan tadi, mengembalikan kepada hak-haknya. Jadi ibaratnya seperti itu. Maka dalam moderasi beragama, sikap merangkul itu perlu, bukan menyalahkan, tetapi merangkul bagaimana kelompok-kelompok yang belum moderat, kelompok-kelompok ekstrim itu dirangkul bersama, diajak bersama untuk memiliki pemahaman-pemahaman yang moderat, bukan kemudian menyalahkan, mengkafirkan, atau bahkan menjauhinya. Maka kalau kita merujuk kembali kepada ayat Al-Quran tadi, menggunakan kalimat ja'ala. Ja'ala itu diartikan sebagai sebuah hal yang membutuhkan campur tangan. Tidak seperti kholaqo, penciptaan yang tanpa membutuhkan campur tangan. Tapi kalau ja'ala itu membutuhkan proses campur tangan. Maka untuk membentuk sebuah moderasi beragama itu butuh proses, upaya yang sungguh-sungguh, sehingga terbentuk cara pandang terhadap agama yang moderat atau yang toleran. Nah, bagaimana agar kita bisa mewujudkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan di negara kita yang beraneka ragam ini? Tentunya kita bisa memulainya melalui jalur pendidikan agama, di mana kita mengajarkan agama dengan cara-cara yang moderat. Keyakinan agama kita tanamkan dengan kuat, tetapi di satu sisi kita juga harus memberikan pemahaman, menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Jadi ketika kita sudah memiliki keyakinan terhadap ajaran agama yang kita yakini, kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di satu sisi lain, ketika kita berhubungan dengan sesama manusia kita yang berbeda, kita juga harus menerapkan prinsip menghormati perbedaan itu. Jadi moderasi beragama, kita melaksanakan agama kita dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keyakinan kita, tetapi kita juga menghormati perbedaan-perbedaan dari orang lain tanpa mencampur adukan keyakinan-keyakinan itu. Nah, oleh karena itu, pendidikan agama ini memiliki peran penting dalam menciptakan moderasi beragama. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang harus kita upayakan bersama. Bagaimana pendidikan agama yang kita berikan itu mengedepankan moderasi. Terlebih lagi kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang beraneka ragam. Indonesia adalah negara yang agamis. Meskipun tidak berdasarkan pada satu agama, tetapi kehidupan di negara kita selalu berdasarkan nilai-nilai agama. Oleh karena itu dibutuhkan kedamaian, kenyamanan di negara Indonesia, sehingga masyarakat di Indonesia yang beraneka ragam ini bisa hidup dengan nyaman dan menjalankan aktivitas agamanya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu perlu peran semua pihak agar sikap moderasi beragama ini
bisa ditanamkan terutama untuk para generasi muda, di mana generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting. Generasi muda kita harus memiliki ketangguhan dan juga sikap moderat, sikap moderasi beragama. Oleh karena itu, perlu penanaman moderasi beragama dalam pendidikan agama melalui penerapan kurikulum yang sesuai, kurikulum yang dimana di dalamnya dimasukkan tentang ajaran-ajaran moderasi beragama. Kemudian bagaimana kita menciptakan lingkungan, baik lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat yang senantiasa mengajarkan moderasi beragama, menghargai perbedaan-perbedaan. Moderat atau bisa juga dimaknai dengan inklusif, artinya meskipun kita berbeda-beda tetapi kita hidup bersama. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menanamkan moderasi beragama, bagaimana kita menghargai perbedaan-perbedaan, melaksanakan ajaran sesuai dengan yang kita yakini, tetapi tetap menghormati ajaran-ajaran orang lain yang berbeda atau agama orang lain yang berbeda, atau bahkan pemahaman ajaran agama yang berbeda, tanpa melalui sebuah pemaksaan. Kita menyampaikan kebenaran-kebenaran yang kita yakini tanpa melakukan sebuah pemaksaan. Oleh karena itu, penting membangun rasa kebersamaan, persaudaraan di antara kita semua. Nah, mudah-mudahan ini semua akan membawakan kebaikan bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam kita, memasukkan ke dalam hati kita rasa saling mencintai dengan sesama manusia. Allah menolong kita, memberikan rasa untuk saling mencintai sesama makhluk Allah, sesama manusia. Nah, mudah-mudahan anugerah Allah berupa keanekaragaman yang ada di Indonesia ini senantiasa terjaga, dan kita diberikan pertolongan oleh Allah memiliki pemahaman-pemahaman yang moderat, memiliki moderasi dalam beragama, sehingga kerukunan, kedamaian tercipta di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Tentunya apabila ada kesalahan itu dari kebodohan saya, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menjadikan puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ini saya mengucapkan sebuah pantun, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Meskipun kita hidup dalam keragaman, tetapi tetap satu dalam kebinekaan, persatuan dan kesatuan di NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.